Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Bapak Dirjen Bimas Buddha, kemudian Bapak Ketua acara untuk Waisak, perayaan Waisak yang akan kita selenggarakan di Borobudur, Bapak Bante, kemudian juga Ibu Fat yang pada pagi hari ini hadir. Pertama-tama tentu kita mengucapkan banyak puji syukur atas terselenggaranya pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebetulnya pertemuan ini diinisiasi oleh Pak Menteri sebelumnya, 4 bulan yang lalu kurang lebih Pak Menteri mengarahkan kepada kami untuk bagaimana kemudian merevisit Borobudur ini secara keseluruhan dan menyusun skala prioritas. Tentu saja yang pertama tetap kita konservasi menjadi prioritas kita, tetapi yang kedua menjadikan ini sebagai tempat spiritual. Dan kami atas arahan daripada Bapak Menteri sudah melakukan banyak sekali pertemuan dengan saudara-saudara umat Buddha. Saya sendiri juga bertemu dengan beberapa Bante senior di Borobudur, dengan Bante Panya, kemudian saya juga bertemu dengan teman-teman dari Warubi, Parma Budi, Buddha Suci, semuanya saya temukan satu persatu. Yang pada intinya adalah bagaimana kemudian kita memanfaatkan Borobudur ini tidak hanya sebagai satu warisan budaya tentu saja, tetapi kita juga ingin ada soul di dalam Borobudur ini. Karena itu ini merupakan yang pertama sekali Pak Menteri, kita harapkan acara Waisak kita yang kali ini dengan seluruh kolaborasi daripada teman-teman dari Injuni dan khususnya kepada Ibu Febi dan teman-teman dari TWC, kita harapkan kedepannya kerjasama antara kami sebagaimana diinstruksikan oleh Pak Menteri dengan saudara-saudara kita umat Buddha ini semakin erat, dan kita harapkan untuk tahun-tahun ke depan perayaan Waisak akan kita selenggarakan dengan lebih maksimal lagi. Bagaimanapun ini adalah yang pertama kali kolaborasi yang sangat signifikan. Kita membantu dalam semua hal yang diperlukan oleh saudara-saudara kita umat Buddha, dan harapannya tentu saja ini menunjukkan keberagaman Indonesia ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang kepada yang saya hormati Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN, dan juga kepada Bapak Supriyadi dari Dirjen Bimas Buddha, Bapak Ibu dari Injurney, TWC, dan teman-teman panitia dari perwakilan umat Buddha Indonesia, Walubi. Dan pada kesempatan hari ini saya mewakili Ibu Hartati Murdaya selaku Ketua Panitia. Kami mengucapkan sangat berterima kasih atas dukungan yang selama ini sudah diberikan dari TWC, terutama kepada kami umat Buddha, sehingga setiap momen perayaan Waisak dapat berjalan dengan baik. Pada tahun ini, momen Waisak kita akan peringati dari tanggal 30 Mei, di mana akan dimulai daripada bakti sosial. Dan juga tanggal 30-31, kemudian tanggal 1 Juni dimulai dari rangkaian Nyingma Monlam. Ini yang pertama kali di Indonesia. Kemudian juga akan diikuti dengan kegiatan Sanpu Ipai, di mana setiap peserta akan mengunjungi Mandala Agung Borobudur dengan berjalan dan kemudian melakukan sujud. Nah, setelah itu pada tanggal 1 juga teman-teman yang sudah berjalan dari Thailand dan saat ini mereka berada di Pekalongan, mereka akan disambut oleh tim Injurney dan TWC ya. Dari itu kita sudah koordinasi dengan Ibu Emil pada tanggal 1 jam 3 sore. Dan selanjutnya pada tanggal 2 kita akan melakukan pengambilan api abadi di Grobogan, dan selanjutnya tanggal 3 kita akan mengambil air suci di Umbul Jumprit. Dan yang tanggal 4 rangkaian Waisak kita akan mulai
dari prosesi pagi jam 6.30 menuju ke Candi Agung Borobudur dari Mendut. Kemudian semua umat Buddha yang mungkin sekitar 4.500 orang ini mereka akan mengikuti detik-detik Waisak di sana. Dan selanjutnya ditutup dengan yang tentunya sangat spektakuler dari kegiatan ini, yaitu pelepasan lampion yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kami selaku panitia berharap semoga dukungan dari Kementerian BUMN beserta jajaran sehingga pelaksanaan Waisak tahun 2023 dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan pada Waisak tahun ini, Walubi mengambil tema yaitu aktualisasi Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga perayaan Waisak dan perenungan umat Buddha terhadap nilai-nilai Dharma dapat membawa persatuan, kesatuan, dan keharmonisan bagi negara dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan. Tentu yang terhormat Ketua Panitia acara Waisak, ini sahabat saya Karisma, dan juga didampingi Yang Mulia Bante Dhamma Fudo Tera, dan juga Suhu Fusan yang hadir, dan tentu dari semua keluarga besar Walubi yang hadir, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tentu juga dari Kementerian Agama Pak Supriyadi, terima kasih atas kehadirannya. Jajaran Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN yang dimenaungi Bapak Injourney. Indonesia maju tanpa kekuatan budaya akan terasa hampa. Sama seperti banyak tujuan wisata yang ada di Indonesia, kalau sekedar hanya tujuan wisata pun akan terasa hampa. Bali masih menjadi tujuan wisata yang luar biasa di Indonesia karena masyarakat Bali terus menjaga budayanya. Disinilah kenapa ketika saya diundang untuk berdiskusi dengan para umat Buddha waktu itu, para tokoh-tokohnya bicara mengenai Borobudur. Saya sampaikan sama, Borobudur hanya sebagai tujuan wisata, tidak ada spiritual value-nya, akan terasa hampa. Nah, disinilah kenapa kami serius bekerja sama dengan seluruh umat Buddha, ingin mengembalikan tentu kesucian daripada Borobudur itu sendiri sebagai spiritual area yang tentu diseimbangi dengan mekanisme saling menghormati, apakah dari segi edukasi, apakah dari segi wisata yang seimbang. Karena itu kami dari Kementerian BUMN terus berinovasi. Seperti tadi yang kita diskusikan, kita membentuk zona-zona. Tidak lain untuk saling menghormati. Kita juga mengatur sistem bagaimana untuk yang ke Borobudur itu dibatasi dengan digitalisasi agar tidak ada kerusakan masif. Yang dimana ini sesuatu yang kalau hancur tidak mungkin ada lagi. Bagaimana kita juga membuat terobosan yang kita istilahkan penjaga budaya, supaya ada keseimbangan dan tentu ada pengabdian, di mana ini menjadi sebuah wilayah-wilayah yang saling menghormati, akan terasa indah. Ini
yang saya selalu tekankan di Kementerian BUMN, kita merupakan korporasi. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata, kita merupakan agent of change. Sama. Ketika kita membentuk holdingisasi pariwisata di bawah Injourney, di situ kata kuncinya bukan kita ingin mengeksploitasi wisata kita, tapi bagaimana wisata yang ada di Indonesia di bawah naungan Kementerian BUMN menjadi sebuah wisata yang berkelanjutan. Jadi bukan eksploitasi, wisata yang berkelanjutan. Sehingga bisa menjadi seimbang untuk masyarakat sekitarnya dan tentu wisatawan, tetapi juga tadi bagaimana tetap menghormati budaya dan spiritual secara berkeseimbangan. Dan tentu kami mendukung Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah untuk memberikan solusi. Jadi jangan juga ya terkonotasi nanti ini Menteri BUMN jadi Menteri Agama, jadi Menteri Pariwisata, ya kan? Mau jadi gubernur, tidak. Tapi memang dengan banyaknya BUMN yang diada Kementerian BUMN, kita ingin menjadikan solusi untuk kerjasama daripada masyarakat, pemerintah pusat dan daerah. Toh BUMN ini juga punya negara. Dan alhamdulillah diskusi panjang 4 bulan yang lalu hari ini menjadi kenyataan. Dan saya melihat inilah Indonesia yang kita kenal. Inilah Indonesia yang kita harus jaga, di mana di bawah NKRI, di bawah Pancasila, kita bisa menyaksikan di televisi bagaimana para Bante yang berjalan kaki hampir 2.600 kilometer. Dan yang menarik kalau kita ngelihat di televisi-televisi, terjadi apa? Kontak apresiasi daripada masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Nah, itulah bangsa kita. Dan inilah yang kita harus terus jaga, bagaimana keberagaman menjadi sebuah kekuatan. Tentu tugas ini belum selesai. Ya, ini baru satu monumen. Kita akan mendorong monumen-monumen lain yang salah satunya kita akan dorong diskusi langsung bersama Bapak Presiden dengan para menteri nanti yang hadir di bawah pimpinan beliau untuk menuntaskan daripada pembangunan Borobudur secara menyeluruh sehingga ini bisa menjadi ikon tidak hanya spiritual bangsa kita tetapi juga pariwisata bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.